Berita tentang Jiu Tianrot Ye Yuanqi sekali lagi menimbulkan sensasi di kampus. Hei, apakah kamu mendengar itu? Ye Yuan harus menantang jalan 9 hari. Jalan Jiu Tian, apakah dia gila? Dia hanya 6 kali lipat, 10 mati dan tidak ada kehidupan. Dia adalah orang gila. Dia menantang aturan pengadilan dan bahkan membunuh 2 pintu yang sama. Di hadapan para penatua Su, dia mengancam akan mengambil barang-barang lamanya dan mengancam akan mengambil kelas 1 dalam setahun. Bagaimana menurutmu? Dia bukan orang gila. Tapi kali ini dia bukan orang gila. Dia tidak gila, dia tidak bisa melarikan diri jika dia tidak jongkok selama 9 hari. Ini juga benar. Namun, bukankah jalannya masih mati? Jalan Yu Jiutian setidaknya bisa mengambil inisiatif di tangannya sendiri. Jika dia tidak cemburu, dia akan dibantai. Jika aku akan memilih jalan Jiunian. Saya kira masih ada ilusi di hatinya bahwa dia bisa menyelinap masuk. Jika Anda memberinya waktu untuk membiarkannya mencapai lingkungan spiritual, saya percaya dia akan dapat menghancurkannya di masa lalu. Sayangnya, tidak ada yang bisa selamanya lewat. Di Dan Wuchol Lege, Jiu Tianrot identik dengan kematian, tidak ada yang menantangnya selama 3 tahun. Sejak berdirinya Akademi Dinasti Qin Danwu, para siswa yang menantang jalan Jiudian bukanlah ibu kota saat itu. Tapi di antara mereka, hanya 5 orang yang menghancurkan masa lalu. Dan kelima orang ini, tanpa kecuali, adalah semangat lingkungan. Bahkan jika Ye Yuan sekarang memiliki kekuatan lingkungan kanopi, tidak ada yang optimis tentang dia. Bagaimanapun, kekuatan sejatinya hanya 6 kali lipat. Dan Jiu Jiurot tidak mungkin menggunakan ramuan obat untuk meningkatkan kekuatan. Dengan kata lain, Ye Yuan harus menggunakan kekuatan 6 vitalitas untuk pergi ke jalan kematian yang membuat Yuan putus asa. Para siswa dari jalan Yuan Jiu, semuanya mati, tanpa kecuali. Dengan kata lain, di jalan 9 hari, tingkat kelangsungan hidup dinasti Yuan adalah 0. Apakah tingkat kelangsungan hidup, bukan tingkat kelurusan? Oleh karena itu, Ye Yuan tidak menantang, tetapi bunuh diri. Tampaknya Ye Yuan telah menciptakan keajaiban sejak keracunan terakhir kembali. Namun, kali ini, tidak ada yang percaya bahwa ia akan membuat mukjizat lagi. Ye Yuan tidak memperhatikan diskusi di luar. Dia menyesuaikan tubuhnya dan merawat anak hijau itu. Anak hijau belum pulih sejak dia koma. Untuk situasi Green Child saat ini, Ye Yuan tidak terlalu baik, hanya untuk menekan racun dingin di tubuhnya dengan kekuatannya sendiri. 9 Yindan yang tidak berbicara tentang bermain. Begitu letusannya seperti letusan gunung berapi, itu tidak bisa dihentikan. Jika Ye Yuan masih tubuh Dandi, sulit untuk mengalahkannya, tetapi wilayahnya terlalu rendah. Ye Yuan, gadis hijau, dia. Tidak bisakah kau menyelamatkan? Melihat penampilan anak hijau yang imut dan cantik itu, anginnya cerah dan ada yang tidak berasa. Angin di samping juga sangat tenang hari ini, dan tidak ada penggunaan Ye Yuan tanpa pandang bulu. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kecuali tuanku ada di sini, jika tidak, dalam situasi anak hijau saat ini, aku hanya bisa mempertahankan hidupnya selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, racun dingin pecah sepenuhnya, dan aku akan mengendalikannya lagi. Tinggal, Zhang Heng itu benar-benar sial. Jika ini aku harus menurunkannya 8. Angin juga kertakan. Bagi orang-orang seperti Zhang Heng, anginnya sedikit bagus. Jika anginnya cerah, itu adalah cahaya yang cerah, kamu benar-benar memiliki tuan yang sangat kuat. Di mana lelaki tua itu, mengapa tidak mengundang dia keluar? Selama dia datang, dia tidak hanya bisa menyembuhkan anak hijau, tetapi juga bisnismu bisa menyelesaikannya. Ye Yuan dengan sengaja mengatakan bahwa dia memiliki seorang tuan, yaitu, jika anginnya cerah, mereka akan menebak dengan liar. Jika angin jernih dan pintar, dia tidak akan maju ketika dia mati, dan itu pasti akan menyebabkan beberapa pemikirannya. Sebenarnya, Ye Yuan telah lama melihat bahwa anginnya cerah dan kata-katanya dihentikan, jadi itu akan dikatakan. Namun, di mana dia datang dengan tuan yang kuat? Ye Yuan tersenyum pahit, guru menghormati orang tuanya itu luar biasa, tetapi dia adalah orang yang santai. Setelah mengajari saya keterampilan, saya pergi berkeliling alun-alun. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Mendengarkan Ye Yuan berkata anginnya mengecewakan. Yang mempesona dapat mengajar Ye Yuan, itu pasti orang yang sangat kuat,
dan bahkan mungkin raja dan bahkan kaisar dan yang legendaris. Jika dia ada di sana, bagaimana Su Yubei berani melepaskannya? Namun, Jiudianrot adalah jedi untuk vitalitas. Bukankah itu sama dengan mengirimmu mati? Meskipun Feng Ruqing dan Hu Yanyong diyakinkan oleh Ye Yuan, mereka masih tidak menyukai Ye Yuan. Tidak hanya mereka, seluruh Akademi Danwu, tidak ada yang optimis tentang Ye Yuan. Ya, ketika Mo Yuntian masuk, itu semua 9 kematian, dan kamu sangat energi. Atau, kamu akan melarikan diri dengan anak-anak hijau, Feng Yan juga mengatakan di samping. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika Anda Su Yubei bodoh. Bagaimana Anda bisa memberi saya kesempatan untuk melarikan diri? Sekarang saya telah diatur oleh berbagai saluran di kampus, dan bahkan tempat tinggal saya, tentu ada banyak orang yang menatap. Begitu saya keluar dari ruangan ini, semuanya berada di bawah kendalinya. Ini, oke, terima kasih atas perhatian Anda untuk saya. Saya memiliki rasa proporsi. Meskipun saya tidak sepenuhnya dipahami, saya memiliki keyakinan 30% bahwa saya dapat melewati jalan 9 hari. Ye Yuan berkata dengan percaya diri. Apa, kamu memiliki 30% genggaman? Lelucon macam apa? Jalan 9 hari adalah jedi dari dinasti Yuan. Kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu memiliki genggaman 30%, kamu tidak ingin menggunakan ini untuk mengirim kami pergi. Titik, meskipun angin jelas, meskipun dia tidak berbicara, tetapi melihat penampilannya, secara alami tidak percaya. Jiu Tianlu sudah mati seumur hidup, dan Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa ada 30% pemahaman, ini tidak dapat dianggap sebagai kata yang menghibur. Oh, kamu tidak bisa mempercayaiku, tapi kamu tidak bisa mempercayai tuanku. Kekuatan tuan itu di luar imajinasimu, jadi kamu juga harus percaya padaku, Ye Yuan tertawa. Faktanya, genggaman Ye Yuan jauh lebih dari 50%, tetapi dia takut dia terlalu terkejut untuk mengatakannya. Ye Yuan berani menantang Jiu Tianrot karena dia tahu dari Hu Yanyong bahwa jalan 9 hari ini sangat beragam. Dalam pertempuran, selain para dewa dan Bapak Matahari, tidak ada yang bisa benar. Dengan desas-desusnya, jalan 9 hari yang kecil ingin membunuhnya, saya khawatir itu tidak mudah. Jika Ye Yuan tidak terlalu rendah, dia tidak akan jauh berbeda dengan keluarga anak-anak. Meskipun Ye Yuan tidak bisa mematahkan pertempuran, tapi itu bukan masalah besar untuk memikirkan melewati formasi. Tentu saja, Ye Yuan tidak memiliki kontrol penuh. Beberapa arai sangat kuat, dan bukan karena kerajaannya dapat melawan. Khususnya, Anda harus menunggu selama 9 hari untuk mengetahuinya. Melihat kepercayaan diri Ye Yuan penuh, anginnya cerah dan anginnya canggung, dan ada lebih banyak kepercayaan di udara. Mungkin Ye Yuan benar-benar dapat membuat keajaiban lagi. 3 hari kemudian, di kaki Jiu Tianfeng, para siswa memeras lapangan. Sangat jarang melihat jalan 9 hari dalam beberapa tahun, dan mereka tentu tidak ingin melewatkan acara ini. Seluruh Akademi Danwu hampir kosong, dan semua orang ingin bergabung dalam kesenangan. Jika tidak ada pendahuluan untuk acara sebelumnya, mungkin tidak ada adegan besar hari ini. Vitalitas 6 kali lipat datang ke Jiu Tianrot, mencari kematian, apa yang tampan. Namun, hal-hal sebelum Ye Yuan begitu sombong sehingga seluruh perguruan tinggi hampir tidak dikenal. Sekarang semua orang tahu bahwa kejeniusan Ye Yuan berada di luar imajinasi semua orang. Akankah dia menciptakan keajaiban? Meskipun semua orang tidak percaya pada hati, masih ada secercah harapan. Di sebuah bukit di seberang Jiu Tianfeng, ada sebuah paviliun. Ini adalah tempat terbaik untuk menonton Jiu Tianrot. Di paviliun, beberapa orang duduk mengelilingi meja, itu adalah Su Yubei dan beberapa tetua. Ada banyak orang di luar paviliun. Selain mengajar di kampus, mereka pada dasarnya adalah murid-murid berbakat dari Danwubang, dan status mereka berbeda dengan siswa biasa. Long Tang, Zuo Weigui, Sui Shan, Del. Semuanya terdaftar. Hei, naga tua, mari kita bahas, bagaimana kalau mengembalikan badak singa kepadaku. Hal terakhir hanya lelucon, tidak perlu serius. Kiri tidak terus-menerus melibatkan Long Tang, ingin memulihkan badak dalam dan yang kehilangan waktu terakhir. Long Tang tidak menatapnya, dia mendongak dan mengangkat matanya dan dengan sabar menunggu kedatangan Ye Yuan. Aku bilang bagaimana orang ini sangat tidak masuk akal. Kamu sangat kuat, apa gunanya Nei dan? Atau kembalikan padaku. Naga tua,
Kamu mengatakan sesuatu. Kamu Yuan akan datang. Kelopak mata Lontang bergetar dan dia kembali tenang. Apakah kamu tidak menginstalnya? Tidak bisakah kamu membicarakan ini? Mari kita bicara tentang Ye Yuan. Apakah kamu pikir dia akan lulus? Aku tidak tahu. Sangat mengejutkan bahwa sisi kiri tidak didengar, karena jawaban Lontang adalah, saya tidak tahu, bukan lulus. Lontang begitu percaya diri pada Ye Yuan. Meskipun saya memiliki perselisihan dengan Lontang sebelumnya, saya akhirnya membuktikan bahwa Lontang benar. Tapi kali ini, meninggalkan yang kiri tidak optimis tentang Ye Yuan. Jalan Jiudian, bahkan Lontang tidak berani mencoba. Meskipun Lontang swasembada, dia masih tidak bisa mencapai tingkat mempesona Mo Yuntian. Bahkan Mo Yuntian lahir setelah 9 kematian. Bagaimana dia bisa melewati? Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa dia kemungkinan akan lulus? Bagaimana ini mungkin? Kamu tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuh Lin Tiancheng. Apa yang terjadi? Tolong, ini sama sekali bukan hal yang baik. 100 Lin Tiancheng menambahkan, dan tidak mungkin melewati 9 hari. 100 Lin Tiancheng menambahkan, dan tidak ada Ye Yuan yang mempesona. Petik 2 petik 2. Kiri tidak dikembalikan apa-apa, karena Lontang mengatakan yang sebenarnya. Kiri tidak kembali ke penemuan mendadak, Lontang yang telah lama menderita, bahkan Ye Yuan memiliki semacam identifikasi diri seperti itu. Di kampus, Lontang adalah keberadaan semua siswa yang memandang ke atas. Dia selalu mengabaikan semua makhluk, termasuk kirinya. Dan keberadaan ini, sekarang benar-benar mengangkat pandangannya, menatap ke atas dan menatap siswa lain. Ini luar biasa, naga tua, ini bukan sepertimu. Kiri tidak kembali tiba-tiba ada perasaan duka rubah kelinci, warna yang benar. Lontang tidak bereaksi banyak, hanya samar-samar berkata, apakah Anda lupa kalimat yang beredar di perguruan tinggi? Jenius digunakan untuk melampaui. Lontang menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, aku tidak sebagus dia. Oh, walaupun aku tidak mau mengakuinya, tetapi kamu mengatakan yang sebenarnya. Kiri tidak menghela nafas panjang. Namun, dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melampaui kamu dan aku. 9 hari perjalanan, dia tidak bisa pergi. Kiri tidak kembali tiba-tiba. Petik 2 petik 2. Kali ini, Lontang tidak membantah. Sejujurnya, dia tidak memiliki banyak kepercayaan. Tingkat kelangsungan hidup 0. Data ini sulit untuk dilintasi seperti gunung. Bisakah Ye Yuan melewati masa lalu? Hei, rak jauh daun ini tidak kecil, sebenarnya membiarkan begitu banyak orang menunggunya. Su Yubai menunggu sedikit tidak sabar dan meluncurkan keluhan. Ya, itu benar-benar anak yang tidak tahu aturannya, sial. Seorang sesepuh setuju, dia telah menjadi kaki anjing Su Yubai. Namun, Hu Changsheng tersenyum dan berkata, 9 hari jalan bukanlah lelucon, tentu saja perlu dipersiapkan dengan hati-hati. Apakah ada sesuatu yang harus dipersiapkan? Apakah dia sebuah lingkungan meta, bisakah kamu masih menghancurkannya di masa lalu? Semuanya mati dan masih menunda waktu begitu banyak orang. Itu benar-benar canggung. Tetua itu sangat kesal, tampaknya menunggu terlalu banyak. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang membantahnya. Untuk Ye Yuan, itu benar-benar tidak bermakna untuk mempersiapkan persiapan. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan hanya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dan tidak membiarkan mereka mati, tetapi hasilnya sama. Adapun Ye Yuan untuk bertahan hidup, tidak ada yang pernah percaya. Kengerian para siswa berikut tentang Jiu Tianfeng hanyalah sebuah kabar angin. Para penatua dan trainee ini telah berada di Danwu College selama bertahun-tahun. Mereka telah melihat satu siswa demi satu dan kemudian pergi ke Jiu Tianfeng. Bahkan ketika banyak dari mereka masih mahasiswa, para pemimpin generasi mereka telah menantang jalan 9 hari, tetapi tidak ada yang berhasil. Adapun 5 orang sukses, mereka sekarang adalah keberadaan yang mereka tunggu-tunggu. Tidak ada yang meragukan bahwa Ye Yuan memiliki potensi untuk melewati Jiu Tian Road, tetapi itu hanya potensinya. Ye Yuan Cai memiliki 6 kekuatan dan bahkan belum memulai langkah kecil terakhir dari dinasti Yuan. Bagaimana dia hidup? Di masa lalu, mereka yang berani menantang puncak 9 hari, yang bukan ibu kota hari ini. Dan mereka yang datang untuk menantang puncak 9 hari dari siswa Yuan Qiu, yang bukan vitalitas 9 berat atau bahkan puncak vitalitas. Mereka semua mati, Ye Yuan bisa lewat. Jawabannya tentu saja bukan.
Saat itu, kerumunan di kaki gunung itu bergolak. Ye Yuan akan datang. Ye Yuan diikuti oleh angin dan angin serta kedua wanita itu, dan ada wajah hitam Huyanyong. Semua orang mengabaikan Huyanyong secara langsung, dan menatap bibi Fengjia di belakang Ye Yuan dengan sangat iri. Jenis perawatan ini, siapa yang tidak mau? Dengan dua wanita ini dikawal di jalan, saya rela mati. Ye Yuan secara alami bukan nama besar untuk terlambat, ia harus menetap hijau. Pagi-pagi sekali, Ye Yuan sekali lagi mengirim Yuan Li untuk membantu anak-anak hijau menekan racun dingin, dan menyesuaikan tingkat bunga untuk waktu yang lama, dan kemudian membiarkan angin mengatur orang yang baik untuk merawat anak hijau, hanya untuk khawatir tentang puncak 9 hari, tentu saja beberapa terlambat. Melihat ke depan, jalan Blue Stone berayun langsung ke awan dan mencapai puncak Jiutian. Jalan 9 hari yang terlihat seperti negeri dongeng sebenarnya adalah tempat terlarang bagi para pejuang. Ini benar-benar luar biasa. Rasanya tidak terlalu kecil untuk melihat orang-orang kuat di dunia ini. Tidak mudah untuk melakukan ini selama 9 hari. Kata Ye Yuan dalam hatinya. Ketika Ye Yuan tiba, semua orang secara otomatis memisahkan jalan. Di depan jalan Jiudian, sebuah monumen batu berdiri di sana dengan garis kata-kata di atasnya. Seorang prajurit menghentikan Ye Yuan, sebelum jalan 9 hari, pertama-tama ikuti loh batu. Dan kirim sumpah-sumpah. Aku bersumpah atas nama surga, dan melangkah ke jalan 9 hari, hidup dan mati. Jika kesuksesan itu berhasil, kamu tidak boleh membuka semua informasi jalan Jiudian, atau mengajari aku untuk menghancurkan. Ye Yuan membacanya di tablet batu dan jelas merasa jiwanya bergetar. Ye Yuan tahu bahwa ini adalah perasaan jiwanya sendiri dan Tian Dao ketika menandatangani sumpah. Jika dia melanggar sumpah pada hari itu, surga akan menjatuhkan hukuman dan membiarkan dirinya mati. Sekarang, bisakah aku masuk? Penjaga membiarkan jalan terbuka dan melepaskan Ye Yuan. Ye Yuan berbalik dan berkata kepada Feng Ruqing dan yang lainnya, bantu aku merawat anak-anak hijau. Aku akan datang ketika aku pergi. Setelah itu, Ye Yuan berjalan melewati para penjaga dan menginjakkan kaki di jalan 9 hari. Menginjak langkah pertama, adegan berubah. Jalan 9 hari yang sempit dan asli, pada saat ini, merupakan jalan lebar, seolah-olah tidak ada habisnya. Kedua sisi jalan dikelilingi oleh kabut putih, seolah-olah itu adalah negeri dongeng. Di atas jalan 9 hari, saya tidak bisa melihat pemandangan di kedua sisi. Ye Yuanyi berbalik dan jalan telah menghilang, sebagai gantinya, ada tangga tanpa akhir. Seluruh jalan 9 hari telah menjadi dunia lain, sebuah dunia yang terdiri dari anak tangga batu biru yang tak terhitung jumlahnya. Benar saja, tampaknya orang memiliki panjangnya sendiri. Meskipun kekuatan batas bawah tidak sebagus kekuatan para dewa, setelah bertahun-tahun pembangunan, masih ada banyak hal yang tidak dimiliki para dewa. 9 hari ini mandiri, dan tampaknya metode ini diatur. Orang-orang sudah memiliki prestasi yang luar biasa. Dan berbagai metode ini unik, tetapi sangat berbeda dari gaya para dewa. Anda Yunzong, tidak bisa diremehkan. Ye Yuan memuji. Metode ini mulus, dengan banyak ilusi dan pembunuhan di tengah, meskipun kekuatannya tidak sebagus arai suci, kompleksitasnya tidak kalah. Tidak mengherankan bahwa jalan 9 hari ini sangat sulit. Jika arai dan pembunuhan magis ini penuh kekuatan, membunuh kristal kental dan memotong sayuran. Ye Yuan sekali lagi berseru. Hei, tidak banyak harapan untuk mematahkan pertempuran. Sekarang kekuatannya terlalu buruk. Aku akan mencobanya, kekuatan jalan 9 hari. Setelah itu, Ye Yuan mengambil langkah besar ke depan. Langkah ini tampaknya telah menyentuh formasi, dan badai yang tak terhitung jumlahnya telah bertiup ke arah Ye Yuan. Badai ini anomali, seolah-olah dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Dan dunia ini hanya Ye Yuan, satu-satunya yang dihancurkan secara alami. Apakah suasana hati angin? Jalan 9 hari yang asli sebenarnya dibangun untuk membantu para siswa berkultivasi. Ini benar-benar kerja keras. Hanya saja metode kultivasi ini terlalu kejam. Ye Yuan menghela nafas, sambil bergerak dengan angin, badai yang ganas, bahkan menyebabkan sedikit kerusakan pada Ye Yuan. Badai ini adalah pencipta formasi dan pemahaman mereka sendiri tentang konsepsi artistik angin, yang diciptakan secara buatan. Merasakan konsepsi artistik angin dalam badai, Ye Yuan tahu maksud dari pencipta undang-undang ini. Dia berharap bahwa melalui angin topan ini,
para siswa dapat memahami konsepsi artistik angin. Namun, berapa banyak orang yang dapat memahami konsepsi artistik angin di ranah atmosfer atau semangat lingkungan? Di mata siswa lain, badai ini ada untuk menyakiti orang, daripada membantu mereka memahami apa yang tinggi. Jika Anda pindah ke siswa lain untuk datang ke Jiutian Road, saya khawatir itu akan menghabiskan banyak energi. Mereka tidak bisa senyaman Ye Yuan, mereka harus membuka perisai Yuanli untuk menahan kekuatan badai ini. Kalau tidak, badai akan memotong tubuh. Mereka menjadi potongan-potongan seperti pisau. Bahkan jika itu adalah siswa lingkungan spiritual, biaya energi setelah melewati level ini sangat besar, belum lagi vitalitasnya. Jika Anda menggunakan Yuanli Shield untuk menahan level ini, Anda harus menghapus 13 dan 4. Ini hanya level pertama. Biaya seperti itu, di mana Yuan Qiu sekarat masih berjalan. Sebaliknya, Ye Yuan, dia bahkan tidak membuka perisai Yuanli, tetapi dia mengayunkan tubuhnya dengan angin, dan bila angin badai menyeka tubuhnya dan melayang melewati. Badai ini seperti bila angin raksasa, yang mudah dipotong, serba, dan tidak ada sudut mati di ruang ini. Jika siswa masuk tanpa penutup, konsekuensinya akan sangat serius. Alasan mengapa Ye Yuan tidak perlu membuka perisai Yuanli adalah karena pemahamannya tentang konsepsi artistik angin jauh di atas angin topan ini. Konsepsi artistik angin yang terkandung dalam badai umumnya sulit bagi Ye Yuan untuk memiliki anak, dan sulit untuk melukainya. Jika Anda tidak mengatakan hal lain, Anda dapat mengatakan bahwa bunga-bunga Ye Yuan yang jatuh mengambang di pedang, yang berisi angin yang sangat tinggi. Hanya saja ranah Ye Yuan terlalu rendah untuk memainkan kekuatan sebenarnya dari konsepsi artistik angin. Dengan peningkatan wilayahnya, kekuatan bunga dan pedang yang jatuh akan meningkat. Meskipun Ye Yuan hanya memiliki metafora saat ini, dia masih memiliki lebih dari cukup untuk menghindari serangan badai ini. Ye Yuan tidak bisa melihat pemandangan di luar, tetapi orang-orang di luar dapat melihat situasi Ye Yuan. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam ilusi, tetapi apa yang dilakukan Ye Yuan saat ini dapat melihatnya. Ada total 999 langkah batu di Jiutian Road, pada saat ini, Ye Yuan hanya pergi ke lebih dari 20 langkah batu. Hanya di mata orang lain bahwa keadaan Ye Yuan tidak terlalu baik. Apa yang sedang dilakukan Ye Yuan? Ini sama dengan anggur mabuk. Aku tidak tahu, apakah itu terpesona oleh ilusi. Aku melihatnya. Kamu tahu bahwa dia telah bergoyang sepanjang waktu. Apakah ada jalan 9 hari seperti itu? Ya, aku mendengar beberapa saudara laki-lakiku mengatakan bahwa ketika orang-orang itu biasa berjongkok di jalan selama 9 hari, mereka membuka tutup pelindung seolah-olah mereka memiliki sesuatu yang mengerikan. Tetapi ketika Anda melihat Ye Yuan, sama sekali tidak ada. Sebaliknya, itu sama dengan mabuk. Bagaimana dia tahu bahwa jalan 9 hari sama sekali berbeda dari yang lain? Ya, menurut dugaan pendahulu, 333 langkah di depan jalan 9 hari mungkin merupakan tes kekuatan eksternal, yang sangat mahal. Mereka yang bisa berjalan melalui urutan 333 akan kelelahan, tapi mengapa Ye Yuan, apakah itu sama dengan tidak sama sekali? Apakah itu sesuatu yang berbeda dari para pendahulunya? Ye Yuan ini benar-benar hal yang luar biasa, dan semuanya berbeda dari yang lain. Sama seperti ini, apakah dia akan kehilangan akal dalam 333 langkah pertama? Aku pikir itu sangat mungkin. Yah, begini, Ye Yuan tampaknya kembali normal. Pria itu memusatkan matanya dan melihat bahwa Ye Yuan tidak lagi mabuk seperti dia, dan terus bergerak maju dengan mantap. Mata yang tajam tahu bahwa Ye Yuan seharusnya melewati level ini. Apakah level pertama begitu mudah? Hu Yanyong menatap sosok Ye Yuan dengan wajah kosong. Sebagai seorang mahasiswa, dia tahu lebih banyak daripada siswa lain. Hal-hal ini adalah pengalaman yang disimpulkan oleh darah para siswa. Ada 333 langkah di depan Jiutian Road, dan setiap level 30 adalah level kecil. Meskipun saya tidak tahu apa level kecil ini, tidak peduli siapa level kecil ini, itu tidak akan mudah. Terlebih lagi, beberapa siswa sekolah dasar langsung dimusnahkan di tingkat kecil. Pertama, tapi Ye Yuan, sepanjang jalan bergoyang, ternyata. Jalan Jiutian, 999 langkah, dia cukup beruntung untuk melewati 33 langkah, tingkat kecil pertama, satu persatu untuk membuatnya sama. Su Yubai mendengus dan tampaknya sangat tidak puas dengan kengerian semua orang. Dalam pandangannya,
Ye Yuan hanya bisa melewati pas pertama hanya bisa beruntung. Terlebih lagi, pas pertama tidak berarti apa-apa, dan banyak elemen telah berlalu. Hal yang benar-benar mengerikan tentang Jiu Tianrot adalah 333 langkah terakhir. Ya, daun ini adalah anak laki-laki yang licin pada pandangan pertama. Diperkirakan itu akan menjadi lubang. Tingkat pertama diperkirakan menjadi lubang dalam dirinya, jadi itu akan sangat mudah. Seorang penatua bergema, "Yah, bagaimanapun juga, Jiu Tianlu adalah jadi dari dinasti Yuan. Ini adalah fakta bahwa tidak ada yang bisa berubah." Menurut masa lalu, rekor tertinggi dinasti Yuan adalah 333 langkah, bahkan jika Ye Yuan sangat menentang langit. Dapat mencapai puncak 333 langkah selanjutnya. Zhang Songtao juga setuju. Tidak seperti para penatua ini, kinerja Ye Yuan adalah membuat Hu Yanyong dan angin lebih jernih dan sedikit lebih percaya diri. 333 langkah pertama, hal yang paling mengerikan adalah harganya membutuhkan banyak tenaga. Lingkungan roh lebih baik, kekuatan lingkungan dasar, sulit untuk bertahan sampai akhir. Bahkan jika beruntung, tengah 333 langkah ini hanya akan lebih mengerikan daripada bagian depan, dan itu akan tetap mati pada akhirnya. Namun, kontak pertama Ye Yuan dengan perisai Yuanli tidak berguna, dan pada dasarnya tidak memerlukan biaya apapun. Hu Yanyong sedikit bersemangat. Ye Yuan benar-benar dapat memberikan kejutan tak terbatas pada orang. Mungkin, bisakah dia benar-benar menjilat masa lalu? Feng Ruqing berbisik pada dirinya sendiri. "Hei, orang ini bau dan keras, dan itu baik untuk mati." Angin mendapatkan kembali kualitas gerah mereka. Jika angin cerah, dia tertawa, jika dia mati, kamu tidak ingin menerobos kondensat dalam hidupmu. Siapa yang langka? Angin bertiup kencang, tetapi mata terus mengikuti dedaunan di tangga. Titik. Badai itu tidak begitu sulit bagi Ye Yuan, dan 33 langkah berlalu, dan langkah ketiga diinjak. Adegan berubah tiba-tiba dan menjadi lautan panas. Suasana api. Ini jalan menuju api. Api yang membakar daun seolah-olah hendak terbakar, tapi mulut Ye Yuan menyeringai. Aku tidak tahu apakah Raja Roh tahu bahwa seseorang sedang bermain api di depan latihannya. Bagaimana menurutmu? Mengatakan, Ye Yuan menjalankan, Ling Yang Jiu Yang Gat tidak membuka perisai Yuanli, tetapi momentumnya sepenuhnya terbuka, dan Yuanli akan dirilis. Kemudian, Ye Yuan mengambil langkah dan langsung naik kemanapun dia pergi, nyala api secara otomatis mundur. Dalam suasana hati bermain di depan, Dewa Ling Yang Jiu Yang, ini benar-benar lucu. Hantu 9 Yangs adalah sistem api tertinggi para dewa, dan konsepsi artistik api telah mencapai batasnya. Pada tahun yang sama, Raja Arwah menjadi terkenal dengan seni bela diri pamungkas, Dewa Ling Yang Jiu Yang Burning the Sky, pertempuran pertama. Ia menggunakan Jiu Yang Burning Heaven untuk secara langsung membakar beberapa dewa yang mengepungnya. Tidak ada yang berani memprovokasi. Bahkan jika Ye Yuan masih sangat terampil saat ini, itu tidak sebanding dengan batas bawah. Itu seperti naga muda yang belum dewasa, bahkan jika dia kecil, itu juga Raja Binatang Buas, dan semua yang lewat berjongkok. Ye Yuan dengan tegas melangkah maju, dan api di sekitarnya secara otomatis memisahkannya. Dari jalan, dengan cara ini, Ye Yuan melewati lintasan kedua lautan api dengan kecepatan yang sangat cepat. Melalui pas pertama, Ye Yuan menghabiskan hampir 1 mus waktu untuk menghindari badai. Dan level kedua ini, Ye Yuan dalam sekejap mata. Tingkat ketiga, dunia yang sangat dingin. Ini adalah dunia es dan salju, sangat dingin. Namun, dingin semacam ini, di hadapan Dewa Ling Yang Jiu Yang, Ye Yuan, masih bukan ancaman. Ye Yuan lulus langsung lagi. Dalam sekejap mata, Ye Yuan melewati 99 langkah. Lalu ada tingkat gravitasi keempat, tingkat kelima dari tanah tebal, dunia air ke-6, sampai tingkat ke-10, Ye Yuan telah datang tanpa hambatan. Ranah Ye Yuan jauh lebih tinggi daripada para pendiri formasi. Level-level ini tidak terlalu merepotkan baginya. Dia bahkan tidak menghabiskan terlalu banyak. Saya tidak tahu bahwa metode ini dibuat oleh Yu Yunzong dan orang-orang. Ini adalah kombinasi dari 5 elemen kayu emas dan api, dan 5 konsepsi artistik lainnya yang berasal dari itu. Ini benar-benar jenius. Saya tidak tahu bagaimana orang ini nanti, apakah itu terbang. Domain dewa,
Aku belum pernah mendengar tentang seorang jenius di dewa, apakah itu sudah lama hilang? Ye Yuan berkata dengan emosi. Dunia para pejuang itu berbahaya, selain dari bahaya mempraktikkan jalan, yang lebih mengerikan adalah hati manusia. Selama berabad-abad, tidak peduli dewa atau batas bawah, jenius sama bagusnya dengan jenius, tetapi ada sangat sedikit yang benar-benar dapat tumbuh dewasa. Mereka yang berdiri di puncak para dewa, mana yang tidak berada di tubuh para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti King Yunzi hancur dalam perjalanan menuju pertumbuhan, belum lagi orang lain. Kecepatan Ye yang sangat jauh menyebabkan sensasi luar biasa di dunia luar. Dia terlalu cepat. Dari langkah pertama ke 333 langkah pertama, Ye Yuan menghabiskan kurang dari 1 jam, yang benar-benar mengerikan. Salah satu siswa menjilat mata mereka dan tidak bisa disalurkan, apakah ini mata saya? Jalan 9 hari ini, kapan itu menjadi begitu mudah? Apakah kamu memiliki pertunjukan yang lucu? Mudah bagimu untuk mencobanya. Aku tidak tahu bagaimana kamu mati. Tapi Ye Yuan sangat energik, bagaimana dia bisa begitu cepat? Saya mendengar bahwa jalan 9 hari ini bukan tempat untuk sepenuhnya menguji kekuatan, tetapi potensi adalah potensi. Jadi sepertinya talenta Ye Yuan ini, benar-benar terpesona pada titik yang tidak terbayangkan. Hanya tidak tahu, dapatkah dia selamat dari ini? 666 langkah berikutnya. Mungkin, bisakah dia benar-benar selamat? Keduanya saling memandang dan terkejut dengan ide ini. Bagaimana dengan jalan 6 hari? Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Jiu Tianrod adalah tempat terlarang untuk seni bela diri. Tetapi saya tidak tahu mengapa, ide ini muncul, seperti benih yang terkubur di dalam hati mereka, yang berakar dan tumbuh, tidak dapat lagi menahannya. Di sisi lain, ketika Ye Yuanyu melewati 333 langkah pertama, Su Yubei berdiri dan memandang Ye Yuan di lereng gunung, yang sama-sama tidak dapat dipercaya. Jangan salahkan dia karena sangat terkejut, kecepatan Ye Yuan terlalu cepat. Jalan ini seperti bambu yang patah, dan tidak ada kelesuan. Murid-murid di jalan Jiu-Jiu sangat banyak orang. Penampilan mereka bukan rahasia. Hal-hal ini adalah yang paling jelas bagi Su Yubei, penatua pengadilan kriminal. Namun, tidak satupun dari mereka yang terlibat dapat memiliki kecepatan Ye Yuan, termasuk mereka yang melewati bea cukai. Bahkan Mo Yuntian yang berbakat menghabiskan sepanjang hari melalui 333 langkah pertama. Tapi Ye Yuan, hanya butuh 1 jam. Bukankah itu berarti bahwa kejeniusan Ye Yuan masih beberapa kali lipat dari Mo Yuntian, atau bahkan puluhan kali? Su Yubei tidak berani, dan tidak akan percaya penilaian ini. Panggil, Ye Yuan ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakan bahwa dia baik. Dia sudah sangat muda untuk bertarung selama 9 hari perang. Apakah ada sesuatu yang bisa membuatnya bingung? Kiri tidak memandang Ye Yuan, setengah jalan ke atas gunung, kejutan yang sama tidak bisa dijelaskan. Hari-hari ini, kejutan Ye Yuan kepadanya terlalu banyak. Semakin membunuh Fei Qingping yang lebih tertib, dunia 5 kali lipat dalam sebulan, untuk menjadi dansi dengan dunia 4 dimensi, untuk membunuh Lin Tiancheng di ranah besar, hal-hal ini tidak mungkin dicapai dalam 1 orang. Tapi Ye Yuan telah melakukan semuanya. Sekarang, apakah benar Ye Yuan masih mengabaikan jalan 9 hari yang belum pernah ada di udara, yang terlalu konyol? Bahkan jika dia tidak tahan, dengan kecepatannya dari 333 langkah sebelumnya, dia juga mampu meremehkan semua siswa berbakat. Ya, benar-benar tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, dan tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dibandingkan dengan dia, kita selalu puas diri dengan kejeniusan. Ini lelucon. Wajah Long-Tang juga penuh dengan warna yang mengejutkan. Naga tua, saya tidak pernah menyangkal bahwa saya seorang jenius, setidaknya dalam lingkup negara Qin. Namun, tingkat mempesona Ye Yuan telah jauh melebihi ruang lingkup jenius. Kiri tidak kembali ke perasaan. Selama ini, arogansi Kiri bukan hanya Long-Tang yang bisa mengaturnya. Tapi sekarang, kesombongannya telah dihancurkan oleh penampilan Ye Yuan. Warna bingung dalam pandangan Long-Tang menghilang, dan diganti dengan ketegasan yang tak tertandingi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berbicara tentang bakatnya, tetapi hati orang kuatnya. Dibandingkan dengan Ye Yuan, yang paling tidak kita miliki adalah hati yang kuat. Lucu, Long-Tang selalu menjadi pikirkan bahwa Anda adalah orang yang dapat berdiri di atas semua kekuatan. Pada kenyataannya,
itu adalah pengecut. Ye Yuan, terima kasih. Tidak dapat dijelaskan untuk mengatakan bahwa Kiri tidak dikembalikan oleh kata-kata Long Tang, tetapi ia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada beberapa perubahan di Long Tang. Ada perasaan, pengertian. Naga tua, apa yang kamu bicarakan? Jantung yang kuat. Meskipun kita tidak memiliki Ye Yuan yang mempesona, tetapi hati yang kuat tidak pernah berubah. Kiri tidak ragu. Long Tang tidak melihat ke kiri, tetapi menatap Ye Yuan, setengah jalan ke atas gunung. Dia bertanya, kuat. Yang kuat sebenarnya bukan untuk melihat seberapa kuat kekuatannya, tetapi untuk melihat seberapa kuat hatinya. Meninggalkan tidak kembali, masalah ini sudah selesai, aku harus menantang 9 hari. Apa? Kamu harus menantang jalan 9 hari. Kamu tidak mau mati. Kiri tidak kembali kaget, seru. Long Tang adalah senyum ringan, seolah-olah hidup dan mati rusak, jika bahkan 9 hari jalan kecil di negara Qin tidak dapat dilewati, lalu apa yang terkuat? Kualifikasi apa yang akan dibanggakan dari yang tanpa batas ini, menerbangkan para dewa? Dunia terlahir kembali Ye Yuan adalah tanpa batas. Tanpa batas dinamai dari hutan yang tak terbatas, karena itu benar-benar tanpa batas, dan itu akan menjadi tanpa batas menjadi 2 bidang. Gila, gila, naga tua, kamu bahkan lebih kuat, bisakah kamu masih lebih baik dari Mo Yuntian? Kamu akan mati ketika kamu berumur 9 hari. Hidupmu sudah hilang, apa yang kamu ambil untuk menonjol dari perbatasan? Beberapa berantakan. Ye Yuan adalah orang gila. Sekarang, bahkan Long Tang, pemimpin Wubang, sudah gila dengannya. Apa yang terjadi di dunia? Long Tang tidak tergerak, dan matanya menunjukkan ketegasan yang tak tertandingi. Di mana prajurit itu mati. Tidak ada kesadaran akan kematian, tetapi bagaimana dengan menjadi kuat? Kata Long Tang ringan, tapi mati untuk prajurit itu berarti. Apa artinya mati untuk jalan 9 hari? Meninggalkan tidak ada pengembalian masih tidak tahu. Dalam pandangannya, Jiu Tianrod hanyalah formasi skala besar, dan sama sekali tidak ada artinya mati dalam formasi. Metode kematian macam apa yang masuk akal? Aku mengerti sekarang bahwa keberhasilan atau kegagalan hanya antara satu pikiran, kuat dan lemah, dan hanya antara satu pikiran. Kiri tidak kembali, kau dan aku sama sekali bukan orang dunia. Long Tang akhirnya melihat saya tidak melihat ke kiri, dan sorot matanya adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Kiri bukan yang kedua di Wubang, kecuali Long Tang di kampus dari yang tak terkalahkan, anginnya tidak bagus. Bahkan di wajah Long Tang, jarak antara kiri dan kanan sebenarnya tidak besar. Tapi sekarang, Long Tang benar-benar mengatakan bahwa dia dan dirinya sendiri bukan orang dunia, bagaimana Anda bisa merasa nyaman dengan yang kiri? Apa yang kamu maksud dengan mengatakan bahwa kamu dan Ye Yuan adalah orang dunia? Naga tua, apakah ini terlalu sombong? Kiri tidak menyatu dengan senyum sinis, yang cukup tidak nyaman. Long Tang menggelengkan kepalanya, Ye Yuan. Aku takut tidak punya kesempatan untuk menyusulnya dalam hidupku. Aku bersamanya, bukan orang dunia. Setelah mengatakan ini, Long Tang tidak berbicara lagi, hanya dengan sabar menatap Ye Yuan, setengah jalan ke atas gunung. Kiri tidak diam, dan dia mulai bermeditasi. Dia merasa ada perubahan di Long Tang, tapi apa perubahannya? Dia mematahkan kepalanya dan tidak bisa mengerti. Hanya, bisakah perubahan ini memisahkannya dari dirinya sendiri menjadi 2 dunia? Bagaimana ini mungkin? Hanya karena Long Tang akan pergi ke Jiu Xianrod. Kalau tidak, izinkan saya juga melihat 9 hari. Tidak ada jalan kembali dengan cepat menyangkal ide ini, kekuatannya memang kuat, tetapi biarkan dia pergi ke Jiu Tianrod, dia bahkan tidak bisa menangkap 10%, 9 nyawa yang mati. Meskipun kekuatan Long Tang lebih kuat dari itu sendiri, itu tidak cukup kuat. Dengan kata lain, dia pergi ke 9 kematian. Apa yang disadari pria ini? Dengan tingkat kelangsungan hidup yang rendah, dia berani cemburu, bukankah itu mencari kematian? Ya, pemahaman Long Tang yang sesungguhnya. Dia melihat apa hati yang kuat dari Ye Yuan. Untuk menantang Lin Tiancheng, genggaman Ye Yuan tidak sebesar yang dia pikirkan, tapi dia melakukannya. Tantangan Jiu Tianrod, genggaman Ye Yuan tidak sebesar yang dibayangkan, tapi dia masih melakukannya. Ming tahu bahwa membunuh pintu yang sama akan dijatuhi hukuman mati, Ye Yuan masih tidak melakukan apa-apa. Ming tahu bahwa Jiu Tianrod tidak memiliki kematian dan kematian. Dia melakukannya tanpa ragu-ragu. Langgar aturan, tantang dirimu,
dan kemudian melampaui dirimu sendiri. Ini adalah jantung dari yang kuat. Praktik militer adalah melawan langit, tanpa realisasi kematian. Bagaimana Anda bisa merasakan surga tertinggi, tanah tertinggi? Kesehatan juga merupakan kegembiraan, mengapa repot mati? Jalan menuju yang kuat adalah berduri, bahkan jika Anda tidak pergi ke jalan Jiudian, mungkin ada 8 hari dan 10 hari. Lolos sebentar, bisakah Anda melarikan diri dari dunia? Hanya ketika Anda menghadapinya dengan berani, menginjak semua gundukan ini dan terus melampaui diri Anda sendiri akan membuat Anda benar-benar bangga akan dunia. Adalah naluri manusia untuk menghindari kejahatan, tetapi militer tidak mematahkan naluri ini, tetapi bagaimana dengan yang kuat? Longtang melihat dari mata kiri, dia tidak berani melahirkan ide menantang jalan. 9 hari, jadi dia berkata bahwa dia dan dirinya sendiri bukan orang dunia. Longtang ditakdirkan untuk keluar dari negara Qin dan bergerak menuju seluruh orang tanpa batas. Kiri tidak kembali, tetapi yang terkuat dari negara Qin, dan kematian adalah yang terkuat dari Yunyunzong. Semua orang memperhatikan Ye Yuan. Secara alami, tidak ada yang akan menyadari perubahan mendadak di Longtang, kecuali yang kiri. Bahkan jika dibiarkan, tidak mungkin untuk membayangkan perubahan seperti apa yang telah dibawa kepadanya oleh perubahan Longtang. Sampai bertahun-tahun kemudian, ketika dia mendengar bahwa Longtang telah memecahkan kehampaan dengan identitas orang terkuat tanpa batas, dia menyadari pentingnya dialog ini yang terjadi di negara Qin ketika dia terbang ke para dewa. Tentu saja, ini hanya masalah kata-kata. Sama seperti Longtang dan Zuo tidak kembali ke dialog, ada kerusuhan lain di kerumunan. Lihat, Ye Yuan mandek. Ya, dia berhenti di langkah ke-318, hanya 5 langkah. Membuatku takut, aku pikir dia akan pergi jauh-jauh. Kamu bodoh. Kamu adalah jalan 9 hari yang dikenal sebagai jedi, bagaimana bisa seperti jalan rusak? Jalan Jiutian benar-benar sulit sejak awal tingkat 333. Itu jatuh di bagian ini. Bagaimana bisa mempesona Ye Yuan jatuh ke tahap pertama? Ternyata itu masalahnya. Kecepatan kematiannya terlalu menakutkan. Aku membawanya sekaligus. Ya. Apakah kamu pikir Ye Yuan bisa lewat? Sama sekali tidak mungkin. Jika Ye Yuan sekarang bahkan menjadi roh setengah langkah, aku pikir dia mungkin bisa melewatinya, tapi dia hanya bertenaga 6. Jalan 9 hari yang paling mengerikan, atau 333 perintah terakhir. Sama seperti Ye Yuan melintasi langkah kelima dari tahap kedua Jiutian Road, momentumnya yang sangat deras akhirnya stagnan. Langkah ini secara alami menarik perhatian semua orang, dan semua orang mulai berbicara. Orang-orang yang awalnya takut dengan momentum Ye Yuan Chong tiba-tiba menyadari. Ini adalah jalan 9 hari menuju jedi, yang sangat kuat. Bagaimana bisa begitu mulus? Ketika Su Yubei melihat adegan ini, kengerian aslinya menjadi ekstasi. Aku bilang dia tidak bisa melewatinya. Aku tidak akan berani menghancurkan jalan 9 hari dengan vitalitas kecil. Aku tidak peduli untuk diriku sendiri. Meskipun dia sangat gembira, Su Yubei tidak akan bodoh untuk membawanya keluar, tetapi kata-katanya tidak tanpa ampun. Ngomong-ngomong, dia ingin menyingkirkan Ye Yuan. Semua orang tahu itu. Secara alami, tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik. Para penatua Su mengatakan bahwa itu baik. Ye Yuaning ini ingin menantang jalan 9 hari, bukan ke gereja presbiterian, atau membenci saya, itu benar-benar anak-anak yang kasar. Menurut pendapat saya, kematian tidak cukup. Seorang penatua bergema. Penatua Lin mengatakan ini, dan Jiutian Road adalah hak setiap siswa di kampus. Melalui jalan 9 hari, dia menikmati hak istimewa para murid inti Sangsong. Ini adalah aturan dari Sangsong. Gereja presbiterian lebih besar dan lebih besar. Peraturan sekte. Hu Changsheng sedikit mengangkat kelopak matanya, pingsan. Hu Changsheng, seperti orang lain, kagum dengan penampilan Ye Yuan, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia menutup matanya, seperti orang tua itu. Namun, Hu Changsheng menggerakkan hati cinta, dan itu sangat disayangkan untuk Ye Yuan. Para jenius ini tidak akan bisa lulus penilaian surgawi dan menjadi murid Yunyunzong. Bahkan mungkin itu akan bersinar di negara besar dari 10 negara, dan itu akan diterima sebagai murid inti oleh Yunyunzong. Sekarang, Ye Yuan harus jatuh di Jiutian Road. Bagaimana tidak membuat orang menghela nafas? Apa yang menyebabkan tragedi ini adalah yang disebut penatua yang bermain dengan kekuatan. Bagaimana ini tidak membuatnya merasa tidak bahagia? Karena itu, Hu Changsheng,
yang selalu menjadi orang tua yang baik, akhirnya membuat keributan. Ya, bahkan jika kinerja Ye Yuan sangat menakjubkan, Hu Changsheng tidak berpikir bahwa Ye Yuan dapat melewati jalan 9 hari. Sebagai wakil dekan, dia tahu lebih banyak hal daripada siswa. Semakin banyak jalan 9 hari, semakin sulit, terutama ketika sampai pada 333 langkah berikutnya, kesulitannya hampir mencapai tingkat metamorfosis. Dengan ranah Ye Yuan saat ini, dia tidak mungkin menghancurkan masa lalu. Kata-kata Hu Changsheng membuat para tetua keluarga Lin terdiam. Apa yang bisa dia katakan? Apakah dia lebih besar dari Yun Yunzong? Bukankah ini mencari kematian? Ye Yuan sudah menjadi turis saat ini, dan berada di ruang alkimia kuil Senzu Yaowang. Itu cukup luas untuk digunakan sebagai ruang alkimia di aula seni bela diri. Ini lebih dari 10 kali lebih besar dari ruang alkimia di angin. Ini adalah sebuah kemewahan. Ye Yuan bisa memperlakukan dirinya sendiri dengan cara lain. Hanya di ruang alkimia ini, dia tidak akan memperlakukan dirinya dengan cara apapun. Karena kerajaan dan God, itu adalah pengejaran seumur hidupnya. Promiseding, ini adalah salah satu obat terbaik di domain, dan pernah menjadi favorit Ye Yuan. Selain itu, semua jenis peralatan penyulingan dan obat-obatan tersedia, dan semuanya sangat akrab. Ye Yuan telah tinggal di ruang alkimia ini selama lebih dari 300 tahun. Untuk Ye Yuan, dia bahkan lebih akrab dengan ruang alkimia daripada kamar tidur. Tidak ada cermin di ruang alkimia ini, tapi Ye Yuan tahu bahwa itu dia harus memulihkan penampilan kehidupan sebelumnya. Hati terlahir, ilusi ini benar-benar realistis, sebenarnya bisa mengubur hal-hal yang terkubur dalam hatiku dengan saksama. Meskipun aku tahu itu adalah fantasi, tapi tetap tidak mau bangun. Ye Yuan menghela nafas. Setelah Ye Yuan melangkah ke tahap kedua Jiutian Road, dia tiba-tiba merasa kepalanya sangat berat. Setelah melewatinya, dia muncul di ruang alkimia miliknya sendiri. Hampir pada saat pertama, Ye Yuan menentukan bahwa dia telah memasuki ilusi. Ilusi itu tampaknya tidak mematikan, tetapi sangat berbahaya. Mereka yang menjadi marah pada jalan 9 hari pada dasarnya direkrut pada tahap kedua ini dan kehilangan diri mereka sendiri. Orang-orang biasa sangat tenggelam dalam ilusi, seringkali sulit untuk melepaskan diri, akan dibawa dalam sekejap, dan akhirnya kehilangan diri mereka di dalamnya. Hanya orang dengan pikiran yang kuat yang dapat melarikan diri dari ilusi dan kembali ke kenyataan. Namun, proses ini juga sangat sulit, bahkan jika sekuat Mo Yuntian, butuh beberapa hari untuk bangun. Untuk mengatakan bahwa pikiran itu keras, King Yunzi dari kehidupan masa lalu mungkin tidak jauh lebih baik. Tapi sekarang dia telah berubah, pikirannya berkali-kali lebih matang daripada King Yunzi dari kehidupan sebelumnya. Ditambah lagi hatinya yang penuh dendam sangat ditentukan, di mana ilusi umum dapat membingungkannya. Belum lagi bahwa Ye Yuan sendiri adalah ahli taktik, bahkan jika dia tidak cukup kuat, dia tidak bisa mematahkannya, tetapi ilusi sulit untuk membuatnya jatuh. Jalan 9 hari ini bahkan lebih kuat, tapi itu hanya batas bawah, dan tidak ada apa-apanya di mata Ye Yuan. Ini juga ketergantungan terbesar pada 9 hari yang berani. Namun, melihat ilusi tidak berarti bahwa Anda dapat mematahkan ilusi, juga tidak berarti Anda bersedia untuk menghancurkan ilusi. Ilusi jalan 9 hari ini sangat kuat, menunjuk ke hati orang-orang. Bahkan orang-orang seperti Ye Yuan tidak mau pergi setelah melihat rumah penuh. Semua hal ini telah ditemani oleh Ye Yuan selama 300 tahun. Semuanya adalah cinta. Dengan sebuah gerakan, Promise Dinghua adalah tripod obat yang sangat kecil yang jauh dari telapak tangan Anda, dan jari menyentuh perasaan janji, persis sama seperti sebelumnya. Tentu saja akan sama persis, karena ilusi ini didasarkan pada pemikiran batinnya. Jika waktu dapat diulang, seberapa baik itu? Ye Yuan berkata dengan emosi. Hei, tepat ketika Ye Yuan merasakan emosi, ketukan di pintu terdengar di luar pintu. Yun, kan, suara akrab dan asing terdengar di luar pintu, dan suara daun berubah menjadi abu-abu tidak akan dilupakan, karena itu adalah suara ayah Ji Zhengyang. Zhengyangzi dan King Yunzi hanyalah semboyan yang dikirim oleh dunia luar. Nama-nama King Yunzi dan putranya adalah Ji. Di ranah para dewa, semua apoteker pemurnian yang telah mencapai ranah dan dia akan disebut anak, nama langsungnya adalah penghinaan terhadap kaisar, dan kemungkinan akan mengganggu Dandi. Dan jaringan luas Dandi tidak terbayangkan oleh orang biasa. Meskipun dia tahu bahwa dia ada di lingkungan,
Ye Yuan tidak bisa membantu tetapi bergetar. Pada saat yang sama, pintu ruang alkimia dibuka secara otomatis, dan sosok Ji Zeng yang muncul. Melihat sosok yang akrab ini lagi, mata Ye Yuan langsung basah. Ji Zeng yang tersenyum dan melihat mata Ye Yuan basah, dan tidak bisa membantu tetapi mengatakan, mengapa Yuner menangis. Ye Yuan Ming, avatar Ji King Yun, tahu bahwa ini ada dalam ilusi, atau tidak bisa tidak menjelaskan, ayah, Yuner menggunakan kuk ketika ia mengeluarkan obat, dan secara tidak sengaja mengisap matanya, begitu juga. Ji Yukao adalah bahan obat tingkat 9, yang sangat menjengkelkan, bahkan jika Ji King Yun adalah dandi, itu akan terpesona ketika dihisap ke mata. Jelas bahwa Ji Zeng yang tidak ada di depannya, dan Ye Yuan tidak tahu mengapa, jadi hantu itu berbohong. Benar saja, Ji Zeng yang mendengarkan dan tertawa, Yuner terlalu ceroboh. Set Yukao ini bukan ayah. Bagaimana kamu bisa begitu mati rasa? Ye Yuan dengan tenang diajari, ayahku mengatakan bahwa Yuner akan berhati-hati lain kali. Ji Zeng yang menghela nafas dan berkata, Yun, aku tahu kamu terpesona oleh ayah, tetapi dunia ini bukan dandan, kamu selalu mati lemas di ruang alkimia. Akan butuh waktu lama bagimu untuk mendapat manfaat. Ye Yuan sekali lagi dengan hormat berkata, ayah yakin bahwa Yuner memiliki ukuran sendiri. Ji Zeng yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu, izinkan aku mengatakan apa yang baik untukmu. Jalan obat tidak ada habisnya, bahkan jika itu sangat buruk bagi kita, sulit untuk melihatnya. Bahkan jika Anda benar-benar masuk ke dunia dan membuat tetapi ini adalah permulaan yang lain. Masih ada banyak hal yang perlu dijaga ketika Anda masih hidup. Ketika Anda melangkah keluar dari ruang alkimia, Anda akan melihat bahwa dunia jauh di luar imajinasi Anda. Anda harus belajar lebih banyak dari tuanmu. Mengacu pada saudara lelaki utama, wajah Ye Yuan berubah, dan pembunuhan di hatinya secara tidak sadar melonjak, tetapi ia dengan cepat menekannya. Ye Yuan hari ini tidak sama dengan sebelumnya. Jika tidak ada kota seperti itu, maka dia akan berbicara tentang balas dendam. Anda harus tahu bahwa dia dan tuannya lebih buruk dari dunia, tetapi serba mundur. Dan ilusi ini bukan tempat yang baik bagi Ye Yuan untuk melatih pikirannya. Meskipun mengetahui bahwa ilusi ini adalah motivasi diri, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam, tetapi Ye Yuan tidak ingin mengekspos hal-hal ini yang terkubur jauh di dalam. Pertama, untuk melatih kondisi pikiran mereka sendiri, yang kedua adalah mencegah kecelakaan. Lagi pula, pengalaman hidupnya terlalu mengejutkan, jika bocor, pasti akan menimbulkan masalah besar. Dan kekuatan Ye Yuan saat ini masih jauh dari perlindungan diri. Namun, Ji Zeng yang tampaknya menemukan niat Ye Yuan untuk membunuh ini, dan tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Bagaimana? Apakah itu kontradiksi dengan tuanmu? Ye Yuan tersenyum dan mengangguk, sang ayah tidak perlu khawatir, hanya beberapa kontradiksi kecil. Ini akan baik-baik saja setelah menunggu saat ini. Ji Zeng yang juga tersenyum dan berkata, ternyata itu baik. Baik untuk memiliki keluarga dan segalanya, dan tidak apa-apa untuk membuat perkelahian kecil. Jika saudara-saudaramu berbalik, aula Raja Obat Bius ini akan menurun cepat atau lambat. Hati Ye Yuan menghela nafas, dan saudara-saudara membalikkan punggungnya. Pencuri ini, membunuhnya selama ratusan tahun, mengajarinya keterampilan tuan, dan menghancurkan satu-satunya putra tuan. Pembalikan seperti itu, dunia tidak diizinkan. Ji Yun, pada hari itu, aku akan kembali ke wilayah Tuhan, dan aku akan membuatmu hancur. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada ayahku mencari bayi. Meskipun jantung membunuh langit, tetapi Ye Yuan tidak membawanya keluar. Ye Yuan tahu bahwa dia tampaknya telah membuat terobosan dalam pikirannya. Ji Zeng yang mendengarkan 100 otak dan tersenyum pahit, kamu tahu bahwa saya bingung. Saya berbicara dengan Anda tetapi lupa tentang bisnis. Saya membuat setengah langkah sen dan untuk ayah, dan saya akan mengadakan konferensi pindan. Setelah beberapa hari, Fang Laihe, Anda dan kakak lelaki Anda untuk mengatur berbagai hal, jangan menunggu pengunjung. Ye Yuan mendengarkan arwah. Baru saja, dia merasakan masa lalu, dan dia tidak memikirkan kapan ilusi membawanya. Sekarang ketika Ji Zeng yang membicarakannya, Ye Yuan Cai tiba-tiba bangun. Yang disebut pindan conference ini adalah saat ketika Ji Yun mengungkapkan giginya. Ini adalah apa yang pindan conference, ini hanyalah pertemuan ayah mertua. Yang disebut pengunjung dari semua sisi juga diatur oleh Ji Yun.
Saya benar-benar tidak tahu bagaimana bisnis Ji Xiao telah berkecimpung dalam bisnis selama beberapa tahun. Ia bahkan membawa lusinan dewa dan raja dalam satu kali kejadian. Yao Wangdian juga merupakan kekuatan besar di dunia para dewa. Ada lebih dari selusin dewa di bawah putra suci Zheng Yangxi. Namun, itu telah beroperasi selama ratusan tahun, dan hanya berharap bahwa Raja Obat akan hancur dalam sekejap. Ji Qingyun tidak mendengar apapun dari jendela, dan dia dibutakan oleh semua ini. Bahkan jika dia terlahir kembali sekarang, dia masih tidak tahu bagaimana Ji Yun melakukan hal-hal ini di bawah mata ayahnya. Ketika saya menutup mata dan mati, Ji Qingyun menyesali ketidakpedulian masa damai, tetapi menyesal sudah terlambat, dan Ji Zheng yang sudah meninggal. Karena itu, makna dari keberadaan daun ini adalah melakukan dua hal. Yang pertama adalah Ji Yun yang bermata tangan, yang dilaporkan ke pembalasan dari surga, dan yang kedua adalah untuk mencari tahu, kekuatan apa di belakang Ji Yun yang mendukungnya. Ye Yuan percaya bahwa Ji Yun sendiri tidak bisa melakukan ini. Ingin menumbangkan raksasa seperti kuil Yao Wang, kekuatan di belakang Ji Yun harus cukup kuat untuk menjadi menakutkan. Tapi bagaimana dengan ini? Jika tidak mungkin melaporkan kebencian ayah, apa arti reinkarnasi dari Ji Qingyun? Ji Qingyun bangga akan hidupnya, bagaimana dia bisa hidup dalam mencuri dan mencuri. Bahkan jika balas dendam lebih sulit daripada pergi ke surga, Ji Qingyun juga akan pergi ke hari itu. Bukankah itu seni bela diri? Kehidupan Ji Qingyun sebelumnya bisa disebut apoteker pemurnian yang paling dekat dengan Dangat. Dalam kehidupan ini, ia akan menjadi prajurit yang paling mungkin untuk memasuki ranah. Bagaimana saya bisa menghentikan perjalanan Ji Qingyun ke langit? Ayah yakin bahwa antara aku dan tuanku hanya masalah kecil. Untuk menyambut para tamu, anak itu harus bersama tuannya, dan selesai dengan baik. Ye Yuan tertawa. Bahkan jika hati penuh dengan gelombang, Ye Yuan sulit tidak menunjukkan jejaknya. Ye Yuan tidak membiarkan pikirannya sendiri memiliki kekurangan, semakin dia menghadapi musuh yang kuat, semakin dia harus menjaga pikirannya stabil. Tuan adalah trik, berkelahi bukan hanya kekuatan, tetapi juga hati. Oh, kalau begitu aku lega. Ji Zheng Yang Fu tersenyum. Ada keheningan di kaki Jiu Tianfeng. Ye Yuan telah berdiri di langkah kelima selama 2 jam, dan dia menggunakan 1 jam sebelum 333 langkah. Para siswa memandangi sosok di lereng gunung, dari kejutan awal, kegembiraan, hingga kehilangan, sampai sekarang desahan menyesali. Panas turun dari titik tertinggi ke titik beku. Kebiasaan seperti ini Ye Yuan tidak bisa membantu tetapi membiarkan semua orang merasakan semacam antiklimaks. Bagian depan terlalu cepat, tetapi tahap kedua gagal di awal, dan kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Pada saat ini, tidak ada yang berpikir bahwa Ye Yuan bisa lewat, dan kepercayaan diri mereka secara bertahap menghilang dengan berlalunya waktu. Berdiri 1 langkah selama 2 jam, ada 328 langkah di belakang. Bagaimana dia hidup? Hei, berpura-pura menjadi hantu. Itu pasti metode spekulatif sebelumnya, akan sangat lancar. Su Yubei berkata dengan dingin. Menurut pengalaman masa lalu, fase kedua jalan Jiutian cenderung menjadi ilusi kehidupan tanpa akhir. Dan turunan dari ilusi akan menjadi lebih dan lebih mengerikan ketika langkah-langkah dinaikkan, dan pada akhirnya orang tidak akan dapat melepaskan diri. Ye Yuan berada di tingkat kelima. Sedalam itu, aku takut aku akan kembali ke langit. Zhang Songtao juga mengucapkan suara langka. Hu Changsheng menatap Ye Yuan dan tampak agak berat. Zhang Songtao berkata bahwa dia tidak tahu. Setelah bertahun-tahun eksplorasi, meskipun tidak mungkin untuk menentukan situasi spesifik dalam jalan 9 hari, masih mungkin untuk berspekulasi pada banyak hal berdasarkan kinerja siswa. Tidak ada keraguan bahwa konten fase kedua ini paling baik ditentukan. Karena siswa yang telah kembali dari kehidupan ini hampir menjadi gila, tampaknya kehilangan akal sehat dalam ilusi. Dan pada fase kedua, semakin cepat Anda jatuh ke dalam ilusi, semakin berbahaya itu. Ilusi ini dapat terus berkembang, dan semakin nyata, semakin sulit untuk melepaskan diri. Pada dasarnya, seperti Ye Yuan melakukannya terlalu dini, hampir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri dari ilusi. Sayangnya, jenius yang mampu bersinar banyak hal telah dilipat di sini. Kamu Yuan Tian adalah seorang jenius, tetapi orang seperti dia ditakdirkan untuk pergi terlalu lama, karena dia terlalu tajam. Ya, baru saja dilewati dengan mudah. Ye Yuan, dia tidak tahu bagaimana harus sabar, dan menantang aturan pengadilan, jadi dia akan jatuh begitu buruk.
Baginya, Lin Tiancheng ditakdirkan untuk menjadi orang kecil. Di masa depan, ada 10.000 cara untuk membunuhnya. Mengapa repot-repot? Pada suatu waktu, terserah, lepaskan, Ye Yuan belum menyelamatkan, dia tidak bisa bangun. Banyak orang kehilangan kesabaran dan kepercayaan diri dan berjalan pergi berdua atau bertiga. Dalam ilusi, Ye Yuan sekali lagi melihat Qi Wei. Haha, adik laki-laki, kamu akhirnya keluar, tetapi untuk saudara laki-laki, tetapi menunggu untuk waktu yang lama. Hari-hari ini semakin banyak tamu, aku terlalu sibuk untuk datang, kamu tidak bisa keluar lagi, aku harus menjemput guru untuk menghormati orang tuanya. Lihat kepada Ye Yuan, Ji Xiao tertawa. Suasana hati Ye Yuan agak membingungkan, dan sekali lagi melihat musuh besar ini, bahkan dalam ilusi, Ye Yuan tidak dapat menjaga ketenangan. Pikirannya, Ye Yuan memiliki cara untuk mematahkan ilusi, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia juga tidak ingin mengubah arah ilusi, dan Jiji berkelahi agar kau mati, karena itu tidak masuk akal. Dia ingin menggunakan fantasi ini untuk meningkatkan suasana hatinya. Keadaan pikiran adalah ilusi, tampaknya tidak berguna untuk latihan, dan beberapa pejuang menaruh pikiran mereka di atasnya. Namun, Ye Yuan tahu bahwa keadaan pikiran sangat bermanfaat untuk latihan militer di masa depan, dan bahkan menentukan potensi dan batasan militer sampai batas tertentu. Bagi pejuang, keadaan pikiran adalah sesuatu yang bahkan lebih kuat. Jika dua pejuang bertarung dalam situasi yang sama di ranah kerajaan, kemenangan akhir pastilah kemenangan dengan hati yang tinggi. Untuk Ye Yuan, bahkan jika Anda meningkatkan kekuatan jejak, Anda sangat berharga. Maaf, biarkan saudara-saudara menunggu untuk waktu yang lama. Ye Yuan memaksa pembunuhan yang paling dalam dan meminta maaf. Kapan saudaramu dan aku begitu terpecah belah? Bagi saudara lelaki itu hanya untuk bercanda denganmu, adik laki-lakinya tidak keberatan. Aku tahu bahwa adik lelaki mengejar dan Yao Avenue, tidak suka gangguan, dan bisa memperlakukan saudara-saudara sebanyak mungkin. Peristiwa ini sangat penting bagi aula Raja Narkoba saya, dan saya harus meminta adik lelaki saya untuk pergi keluar. Jian memiliki wajah yang jujur, dan tidak ada pemalsuan, tidak ada yang bisa melihat ambisi serigalanya. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, karena kamu khawatir tentang Tuan. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Yuan, bersama dengan Ji Yun, mulai sibuk dengan urusan konferensi Pindan. Bahkan jika hal-hal ini adalah yang paling dia benci, Ye Yuan melakukan hal yang sama, seolah-olah dia benar-benar jatuh ke dalam ilusi dan memasuki dirinya sendiri. Awalnya, saya melakukannya sendiri. Ini tidak sulit untuk Ye Yuan. Konferensi Pindan dilaksanakan langkah demi langkah, dan Ji Yun akhirnya mengungkapkan taringnya. Qi Zhengyang dan Ji Qingyun sudah menjadi domba yang akan disembelih pada saat ini karena mereka telah minum racun yang membuat keterampilan orang-orang menghilang sementara. Tuan, jangan salahkan orang yang bersalah, anak itu juga tanpa sadar. Ji Xiaojian merujuk pada Ji Zhengyang. Hati Ji Zhengyang abu-abu seperti dia, dan dia menutup matanya dan berkata, sudah di sini, itu tidak baik, saya hanya berharap bahwa Anda dapat membuat hidup. Qi Wei mendengar senyum jahat, maaf, Tuan, saya khawatir saya tidak dapat memenuhi keinginan terakhir Anda sebelum akhir kematian. Rumput tidak menghilangkan akarnya, angin musim semi berhembus lagi, saya tidak ingin meninggalkan musuh yang potensial. Bakat Yun Si di luar biasa, beri saja dia kesempatan, dan saya khawatir akan ada ancaman bagi saya dalam beberapa dekade. Setelah itu, pedang Ji Jin melambai, dan seorang pria pedang langsung mendatangi Ye Yuan. Pada saat ini, tubuh Ji Zhengyang tiba-tiba bergerak, dan dia memblokir pedang untuk Ye Yuan. Tanpa kekuatan tubuh Ji Zhengyang langsung dihancurkan oleh pendekar pedang itu. Pada saat yang sama, kekuatan roh Ji Zhengyang tiba-tiba pecah, menyapu masa lalu ke Ji Yun. Ji Yun melihat raungan dan berkata, kamu tidak mati, kamu membakar jiwa, apakah kamu ingin terbang? Boom! Konfrontasi yang sengit, roh Ji Zhengyang menghilang, dan Ji Yun juga memuntahkan darah besar, tampaknya menderita cedera kecil. Ye Yuan telah menonton adegan ini dengan dingin, dan tidak ada kegembiraan, tidak ada kemarahan, dan bahkan tidak ada emosi. Sekali lagi, saya mengalami pemandangan yang tak terlupakan di depan saya, seperti mengungkap luka di hatinya, rasa sakit di hati adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Dan ilusi pada saat ini, sangat berbahaya. Jika
Tidak memungkinkan, Ye Yuan akan melanjutkan Ji Yun mengambil pedang, menggosok dadanya dan berjalan menuju Ye Yuan langkah demi langkah. Yun Sidi, jangan salahkan saudara-saudara, saudara-saudara juga terpaksa melakukannya, kamu akan pergi di jalan, kata Ji Yun sambil berjalan. Ye Yuan menatap Ji Yun dan tiba-tiba tersenyum. Ye Yuan duduk dengan lututnya dan menutup matanya, tampaknya benar-benar menyerah. Namun, dengan pendekatan Ji Yun, tubuh Ye Yuan secara bertahap menjadi pingsan, sampai dia tidak bisa merasakan napas sama sekali, seolah-olah dia telah mati. Saat pedang menghantam, seluruh dunia berangsur-angsur memudar. Pingsan, pingsan, akhirnya hilang. Ye Yuan perlahan membuka matanya dan merasakan dunia nyata. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini hati? Di pavilion di seberang Jiu Tianfeng, Su Yubai berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Tidak ada yang bisa dilihat, mari kita pergi, Ye Yuan belum menyelamatkan. Saya pikir dia berani mengandalkan jalan 9 hari untuk bergantung padanya. Akibatnya, tahap kedua tidak akan melewati 5 langkah. Aku tidak melihatnya, itu buang-buang waktu. Bawa pergi. Setelah waktu yang lama, itu ternyata menjadi lelucon, dan kupikir ada sesuatu untuk dilihat, dan itu tidak sama untuk orang lain untuk waktu yang lama. Ketika Su Yubai pergi, para tetua lainnya secara alami kehilangan minat mereka dan berdiri. Mereka memandang Ye Yuan dan berdiri di sana selama 2 jam, tetapi mereka juga bosan. Sekarang saya yakin bahwa Ye Yuan tidak akan bangun. Secara alami, saya merasa tidak ada yang perlu untuk melihatnya. Su Yubai mengelak dari meja batu, dan segera mengeluarkan kerumunan dari pavilion. Hanya beberapa langkah jauhnya, para siswa di kaki gunung tiba-tiba menjerit. Lihat, dedaunannya bergerak. Yah, dia sebenarnya bermeditasi di tempat, apa yang dia inginkan. Dia tidak mau berlatih di tempat yang sama. Atau dia sudah gila. Apakah ini seperti ini? Bukannya seperti itu. Lihat dia, sepertinya sedang berlatih. Tapi apa gunanya buayan sementara ini? Pekerjaan Ye Yuan sering tak terduga. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tapi memandangnya, dia seharusnya baru saja muncul dari ilusi. Tapi dia hanya mengambil 5 langkah. Bagaimana dia bisa mengikuti langkah-langkah ini? Tindakan Ye Yuan akhirnya membuat orang-orang yang kesal menemukan topik itu lagi, dan berbagai versi tebakan menyebar di kerumunan. Hu Yanyong, yang sudah putus asa, dan angin, dan ketiga pria itu, akhirnya lega. Anak ini benar-benar membuatku takut, kupikir dia tidak akan pernah bangun lagi. Hu Yanyong menyeka keringat dingin. Jika anginnya cerah, aku masih menatap Ye Yuan dengan tenang, dan aku sepertinya menemukan sesuatu. Guru angin, ada apa? Ada yang salah. Hu Yanyong penasaran. Huyan Guru, apakah kamu berpikir ada sesuatu yang salah dengan tubuh Ye Yuan? Iya, Hu Yanyong merasakan nafas Ye Yuan, dan mendapati ada sesuatu yang salah. Bocah ini, bagaimana bau tubuhnya semakin lemah. Tidak masalah, jika angin menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, itu jelas tidak jelas. Namun, persepsi mereka selalu mengunci Ye Yuan, tetapi menemukan bahwa napas Ye Yuan semakin lemah, dan pada akhirnya semakin melemah. Ketiganya terkejut. Yah, napas telah menghilang. Apakah sudah mati? Su Yubai tampaknya menemukan perubahan Ye Yuan. Penatua Su, napas Ye Yuan benar-benar menghilang. Apakah sudah mati di jalan selama 9 hari? Tetua Lin tiba-tiba berbicara. Dengan perkataan Penatua Lin, Su Yubai telah lebih jauh menentukan gagasannya sendiri. Menekan ekstasi batin, Su Yubai mengangguk, meskipun situasinya agak aneh, napasnya benar-benar hilang, dan sepertinya dia sudah mati. Hei, hina gereja Presbiterian, tujuan ini pantas. Jaga seluruh tubuh, lebih murah. Lin Changsong berkata dengan dingin. Haha, kata Din Hu, ini adalah kekuatan para peserta pelatihan. Karena dia telah memilih metode kematian ini, dan sekarang dia sudah mati, dianggap bahwa gereja Presbiterian kita telah menerapkan aturan-aturan pengadilan. Su Yubai dalam suasana hati yang sangat baik sekarang, tetapi dia menghibur Lin yang lebih tua. Meskipun prosesnya sedikit memutar, tapi Ye Yuan akhirnya mati, dia akhirnya membantu keluarga Su untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Di pavilion, Hu Changsheng menatap mayat Ye Yuan dan menghela nafas panjang dan bangkit untuk pergi. Sebagian besar siswa tingkat tinggi di dunia juga telah menemukan kelainan Ye Yuan, dan mereka lega merasakan napas lega.
Sebuah aula naga sudah sangat kewalahan sehingga mereka tidak bisa bernapas. Ada satu lagi Ye Yuan yang mempesona, dan hari-hari akan semakin buruk. Aku tidak bisa memikirkannya, Ye Yuan benar-benar tergantung pada langkah kelima. Lao Long, Ye Yuan adalah pesona lain, dan itu sudah menjadi bentuk lampau. Kamu telah melihat hal-hal buruk dari Jiu Tianrod, kamu harus 9 hari perjalanan. Kiri tidak kembali ke Longtang kata. Mata Longtang canggung, dan tampaknya beberapa tidak mempercayai fakta yang ada. Tahap pertama Ye Yuan Zhen begitu halus, bagaimana bisa terdegradasi di langkah kelima dari tahap kedua? Ini terlalu tidak masuk akal. Ketika saya mendengar bahwa sisi kiri tidak kembali, Longtang mengangguk, bahkan jika jalan 9 hari adalah Laut Api Gunung Pisau dan Gua Harimau Longtan, saya juga malu dengan ini. Jika Anda tidak berhasil, Anda akan menjadi seorang pria. Kamu benar-benar otak mati. Lupakan saja, aku tahu kamu sangat bangga, aku tidak bisa mengatakannya. Karena kamu memberiku nama depan, aku tertawa. Pertama, apa arti yang pertama dari Dan Wu Chou Lege? Jika kamu suka, ambillah, kata Longtang ringan. Hei, kamu benar-benar keracunan. Orang-orang sudah mati, apakah kamu masih harus melihat ke bawah? Mari kita lihat, aku selalu merasa bahwa Ye Yuan tidak mudah mati. Naga tua, kapan kamu menjadi seperti ini? Dia jelas memiliki, apa yang terjadi? Ketika keduanya berbicara, mereka tiba-tiba merasa bahwa ada beberapa perubahan kekuatan di sekitar mereka. Para siswa di kaki gunung sudah mulai bersiap untuk pergi, dan tiba-tiba angin bertiup, dan kekuatan di sekitar mereka mulai menipis. Apa yang terjadi? Puncak 9 hari adalah tempat di mana Yuan Li sangat berlimpah. Bagaimana itu bisa menjadi sangat tipis? Apakah ada yang menerobos? Ya Ye Yuan, dia menerobos. Saya tidak tahu siapa yang berteriak di kerumunan dan mengarahkan mata semua orang ke Ye Yuan lagi. Saya melihat langit dan kekuatan bumi di sekitar Jiu Tianfeng, dan pada saat ini, saya bergegas ke Ye Yuan di masa lalu. Dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, badai kekuatan besar telah terbentuk. Napas Ye Yuan juga kuat dengan kecepatan yang sangat cepat. Hu Yanyong dan Feng Ruoqing saling memandang dan melihat keterkejutan dari mata pihak lain. Ini adalah jantung seperti air. Ye Yuan He telah mencapai dunia yang menghentikan jantung. Ini luar biasa. Bahkan jika itu adalah lingkungan yang padat, sangat sedikit orang yang dapat mencapai kondisi seperti itu dalam pikiran mereka. Ini adalah dunia legendaris. Ye Yuan Cai di 6 berat, bagaimana dia melakukannya? Hu Yanyong menarik napas. Jika angin jernih dan matanya berkedip, itu jelas mengejutkan, saya tidak terlalu energik, dia akan segera menerobos. Anak ini terlalu mengejutkan, dia baru saja menembus vitalitas 6 kali lipat beberapa hari yang lalu. Sekarang akan melewati langkah kecil dan mencapai kekuatan 7 kali lipat secara langsung. Ini mengerikan, kata Hu Yanyong. Namun, melihat Ye Yuan sangat jenius, dia juga sangat senang. Dalam kasus apapun, persahabatan antara Ye Yuan dan perguruan tinggi diselesaikan. Dia juga sangat bangga menjadi jenius dari Kinstead dan Wu Chou Lege. Apakah ini 7 kuat? Guru Huyan, apakah Anda melihat badai Yuan Li ini? Apakah hanya 7 Yuan? Feng Ruoqing menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika angin begitu jernih, Hu Yanyong kaget. Rasakan badai Yuan Li yang ganas, dan Hu Yanyong sekali lagi bergemuruh. Perasaan badai kekuatan ini menyusul dengan terobosan lingkungan cair. Yuan Li yang kejam, Ye Yuan, dia tidak takut dibunuh. Namun, hati itu seperti air, tetapi alam legendaris, mungkin Ye Yuan benar-benar dapat mencernanya, mungkin itu. Memikirkan hal ini, Hu Yanyong tidak bisa membantu tetapi menantikannya. Hei, anak ini sungguh menakjubkan. Hu Yanyong diam-diam bersemangat, tetapi wajah Su Yubai tidak bagus saat ini. Dia sudah mengidentifikasi kematian Ye Yuan. Sekarang Ye Yuan tidak hanya selamat, tetapi dia juga akan menerobos. Dia menembus vitalitas 6 jam, dan dia harus menerobos. Sekarang, Su Yubai hanya mengutuk bahwa Ye Yuan terbunuh oleh badai kekuatan ganas ini. Juga, Ye Yuan benar-benar mencapai ranah hati legendaris di jalan 9 hari. Dia hidup bertahun-tahun, dan dia tidak tahu bagaimana rasanya menghentikan air. Ye Yuan, boneka berusia 15 tahun, benar-benar mencapai keadaan seperti itu di dalam hatinya. Marah,
Su Yubai tiba-tiba merasakan ledakan kegelisahan. Dia tiba-tiba teringat pidato yang dirilis Ye Yuan 3 hari yang lalu. Hal-hal lama, kamu ingat aku. Permusuhan hari ini, Ye Yuanku akan 100 kali mundur. Dalam 1 tahun, kamu harus naik level pertama. Kata-kata itu juga bergema di Su Yubai, dia hanya lelucon untuk mendengarkan. Tapi sekarang, hati Su Yubai tidak kesal. Dalam setahun, dia tidak bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, Su Yubai tanpa sadar menggigil. Badai Yuanli yang gila menggores dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, yang meliputi jarak ratusan kaki. Para siswa merasa bahwa kekuatan Zhou tampaknya habis. Ye Yuan berlari dari Lingyang Jiu Yang Gat, dengan rakus menyerap kekuatan dalam ruang lingkup Jiu Tianfeng, dan momentum naik dengan kecepatan yang terlihat jelas. Namun, Ye Yuan, yang berada di pusat badai, tidak pernah memiliki gelombang fluktuasi sedikit, seolah-olah dia masih mati. Gerakan ini telah membawa kontras yang sangat besar kepada orang-orang, dan rasanya sangat aneh. Namun, hal yang paling menarik adalah apa yang benar-benar ingin dilakukan Ye Yuan. Badai besar seperti Yuanli benar-benar dapat membiarkan seorang prajurit menerobos ke lingkungan roh. Ye Yuan ini, tidak mau langsung menerobos lingkungan spiritual. Dalam keterkejutan oleh semua orang, Ye Yuan membangkitkan Dewa Lingyang Jiuyang, dengan hatinya sebagai kondisi penghentian air, dan efisiensinya beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Dia dengan panik menyaring Yuanli menjadi dantian, dan kerajaan juga naik. Terobosan ini bukan terobosan aktif Ye Yuan, tetapi situasi homeopati setelah terobosan kondisi pikiran. Air yang disebut meluap dari melimpah, inilah kebenarannya. Setelah 1/4 jam, kerajaan Ye Yuan secara tidak terduga menembus vitalitas 7 kali lipat dan melewati langkah kecil terakhir dari dinasti Yuan. Namun, ini baru permulaan. Badai Yuanli tidak memiliki tanda-tanda berhenti. Ye Yuan masih memperbaiki Yuanli. Ini gila, dia menyerap begitu banyak kekuatan untuk menembus kekuatan 7 kali lipat. Jika itu aku khawatir itu sudah cukup. Ya, kultivasinya jelas bukan praktik perguruan tinggi. Praktik perguruan tinggi tingkat ketiga sepertinya tidak akan memiliki efek ini. Orang-orang lebih mati daripada manusia, barang-barang terlempar dari barang. Aku tidak tahu jika aku berlatih seperti itu, bisakah aku begitu mempesona seperti Ye Yuan? Jangan bangun, jangan katakan bahwa berlatih latihan Ye Yuan adalah metode tingkat ketiga dari perguruan tinggi. Bisakah kamu mengolahnya? Latihan tingkat tinggi sangat mendalam. Jika semua orang bisa berkultivasi, bukan semua orang yang bisa terbang. Domain dewa, itu juga benar. Namun, Ye Yuan berencana untuk melanggar hukum. Lihatlah penampilannya, jangan menembus semangat lingkungan. Saya awalnya berpikir begitu, tetapi melihat penampilannya saat ini, jumlah kekuatan yang diperlukan untuk menembus lingkungan spiritual pasti sangat mengerikan. Meskipun kekuatan badai ini kuat, saya khawatir tidak cukup baginya untuk menerobos ke lingkungan spiritual. Dalam suara argumen rakyat, ranah Ye Yuan telah meningkat dengan mantap, dan ia segera menerobos ke puncak 7 vitalitas. Kemudian, langsung menembus vitalitas. Namun, momentum terobosan Ye Yuan tidak berhenti sama sekali, dan momentumnya menang sepanjang jalan sampai dia menembus vitalitas dan secara bertahap melambat. Pada akhirnya, kerajaan Ye Yuan berhenti di puncak Jiuqiu Jiufeng, hanya 1 langkah dari Lingjing. Badai Yuanli menghilang, dan Ye Yuan perlahan berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada terobosan dalam mood dunia terakhir untuk berlatih di Raja Para Dewa. Aku tidak berharap bahwa situasi saat ini tidak terduga, dan kecelakaan itu pecah. Yuanli dan kondisi pikiran yang ringan, tetapi tidak mengharapkan kondisi pikiran menjadi begitu penting. Mungkin, konteks ilahi juga terkait dengan dunia imajiner surga dan manusia. Kondisi pikiran juga memiliki bidang pembedaan, tetapi tidak sistematis dan tidak dapat diprediksi tanpa bidang kultivasi. Keadaan pikiran dibagi menjadi 3 ranah, yaitu, jantung seperti air, jantung seperti meteorit, dan legenda adalah kesatuan alam dan manusia. Keadaan pikiran tidak bisa diolah, tetapi hanya karena kebetulan dan sentimen. Jantung itu seperti air, seperti sumur kuno yang tidak bergelombang. Sederhana untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dicapai. Dunia dilecehkan, dan mudah untuk berada di tengah-tengah sungai dan danau. Seluruh perbatasan dapat mencapai jantung air,
dan takut bahwa itu tidak akan melebihi jumlah 10 jari. Ye Yuan tidak berharap untuk menerobos suasana hati. Dia menempatkan dirinya dalam ilusi, hanya untuk membuat preview untuk masa depan. Kekuatan Ji Yun tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Bahkan jika dia berkultivasi lagi untuk raja-raja, Ye Yuan tidak tahu bagaimana membunuhnya. Jika Anda menghadapi Ji Wei di masa depan, Ye Yuan tidak bisa tenang, dan orang yang gagal mungkin akan menjadi dirinya sendiri. Bahkan, Ye Yuan sudah sangat berbahaya dalam ilusi. Dia sudah diambang hilang. Namun, ketika Ji Zhengyang meninggal lagi karena melindunginya, Ye Yuan tiba-tiba merasakan hati. Dalam krisis, ia menyadari bahwa hatinya seperti air, yang mematahkan ilusi. Hati itu seperti air di domain Tuhan tidak banyak, prajurit raja-raja pada dasarnya dapat mencapai ranah ini. Tentu saja, kecuali Ye Yuan. Namun, jika jantung seperti meteorit, itu tidak begitu baik. Menurut Ye Yuan, bahkan Raja Dewa para Dewa, hanya ada beberapa orang yang mencapai tingkat ini. Adapun kombinasi legendaris dari alam dan manusia, Ye Yuan belum pernah mendengar siapapun yang pernah bertemu. Tampaknya orang-orang yang menciptakan Jalan 9 hari ini telah mencapai ranah jantung yang berhenti. Dia telah mengintegrasikan pemahamannya ke dalam ilusi dan membantu para siswa untuk memahami. Sangat luar biasa, hanya ingin memahami hati ini sebagai air, dan orang-orang yang tidak berpikiran besar takut. Sulit untuk diselesaikan. Ye Yuan telah memuji Jalan 9 hari ini lebih dari sekali. Ye Yuan juga harus mengakui bahwa Jalan 9 hari itu di luar imajinasinya. Bahkan dia hampir tersesat dalam ilusi, belum lagi siswa lain. Bahkan mereka yang telah selamat dari Jalan 9 hari, ketakutan hanyalah pukulan keras, arti sebenarnya dari Jalan 9 hari, mereka tidak dapat memahaminya. Jalan 9 hari ini sebenarnya adalah harta yang sangat besar. Dalam keadaan pikiran, telah menembus ke jantung, dan urutan ke-333 tidak memiliki kesulitan untuk Ye Yuan. Dia mengambil langkah dan langsung ke tahap ketiga.